organisasi. Kalau di dalam kita sempat ngerjain project kolaborasi antar function gitu, antar tim gitu. Nah, bagaimana membuat desain organisasi yang lebih bagus, lebih erat kolaborasinya, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih cepat gitu, terus juga respon terhadap suatu kejadian yang lebih cepat dan sebagainya. Di lain hal adalah kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang juga bergerak ke arah yang sama di luar Grab gitu. Misalnya pemerintahan, misalnya juga startup-startup yang lain gitu. Kita tuh kan sebenarnya kalau ditarik common mission-nya bisa menjadi membawa digital inclusion untuk Indonesia. Indonesia itu penduduknya itu 270 juta, which is untuk menjangkau itu sendiri akan susah. Jadi kita kolaborasi dengan banyak player nih. Mungkin yang cukup dekat dan mungkin teman-teman familiar juga adalah dengan OVO, dengan Tokopedia gitu. Itu juga kita ada kolaborasi strategis gitu. Terus dengan startup-startup yang lain kayak misalnya Oyo yang di bagian hotel, terus dengan Microsoft untuk teknologinya, terus juga dengan Hook, terus juga ada Sejasa dan sebagainya. Jadi ada banyak banget startup-startup yang ketika tujuannya sama kita bisa gabungkan gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu sih. Gitu. Aku dengar ada pemerintah juga, ada teman-teman startup lain kan. Kalau misalnya aku juga kebetulan skripsi tentang kolaborasi nih Kang. Dan ternyata ada yang disebut dengan pentahelix Kang ya. Yes. Di hari ini tuh lagi ramai banget namanya. Wah nih gatal tiba-tiba. Yang katanya tuh ada pentahelix di mana kolaborasi itu ternyata nggak hanya satu pihak yang seragam, tapi juga bahkan ada multidisiplin ataupun background yang berbeda kayaknya. ABGMC katanya. Akademisi, businessman, government, media, dan community. Mungkin kalau Grab sendiri berarti sudah melakukan itu Kang ya? Pentahelix ABGCM itu. Ya, definitely. Menarik. Oke nih Kang, terkait kolaborasi berarti sudah dijawab nih. Nah, karena hari ini juga sambil aromanya itu Ramadan, Kang, kita ngebahasnya ini juga, titipannya juga ada tausiahnya nih, Kang. Mungkin Kang Un juga sudah baca Torek, Kang, ya? Nah, pertanyaan kedua adalah, kalau misalnya etika kolaborasi dalam pandangan Islam sendiri itu, gimana sih, Kang? I think mungkin I'll take a step back ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kita mau kolaborasi gitu? Karena sebenarnya kalau dari Quran dan hadis itu sudah menganjurkan kita untuk itu. Jadi pertama dalam hadis kan Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Berarti sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain gitu kan. Berarti kita itu sama Rasulullah dianjurkan untuk sebanyak-banyaknya gitu. Jadi berlomba-lomba sebanyak-banyaknya memberikan manfaat gitu. Nah, dan ketika banyak-banyakan berarti kan kita ada lomba antar sesama muslim kan, berarti kan oh ya seperti apa gitu. Tapi sebenarnya dalam perlombaan itu kita juga tidak hanya dituntut untuk berkontribusi secara individu, tapi juga kalau dalam Al-Maidah itu disampaikan juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kan. Jadi menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan gitu, dan jangan bertolong-menolong dalam kerusakan dan permusuhan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di-combine dua ini adalah satu, berbuat baik, yang kedua tolong-menolong untuk berbuat kebaikan itu gitu. Jadi ini tuntunan dari sunnah dan Quran ini menjadi guidance kita nih gitu. Dan saya baru aja ketemu betapa bagusnya dua konsep ini ketika kemarin tuh ambil course di MIT. Jadi salah satu di course yang pertama itu tuh diajarin gini nih.
game paper rock scissor. Jadi gunting batu kertas gitu. Oke. Jadi kita diminta pair sama teman sekelas kita kan untuk main gunting batu kertas. Terus misalnya satu kelas itu ada 30 orang, jadi pair ada 15 tim gitu. Nah, profesornya itu bilang gini, tim yang skornya yang kumulatif skornya paling tinggi, maka dia akan dapat bukan tim ya, waktu itu individu yang kumulatif skornya paling tinggi, dia akan dapat PayPal bonus gitu. Jadi wah seru kan gitu. Jadi gamenya itu berlangsung sama 5 menit gitu, harus paper rock scissors gitu. Nah, pasti kita pengen menang-menangan kan gitu. Ketika pertama game itu dilakukan gitu, kita pengen menang-menangan, itu akhirnya semua orang langsung berusaha untuk menang nih. Jadi kayak wah kita ngebaca kan langkah oponen itu dia mau ngeluarin apa nih, gunting apa batu apa kertas itu, terus kita berusaha menang terus nih gitu, terus kita berusaha menangin gitu. Nah ketika kita melakukan itu sendiri-sendiri gitu, mungkin nanti skornya itu kayak ada dalam 5 menit itu ya, jadi skornya ada yang 15 sama 10 gitu kan, beda tipis gitu. Tapi ada satu tim yang skornya itu bisa 100-0. Jadi ada orang yang bisa menang 100 kali. Jadi si A misalnya A dan B di pair kan, si A itu menang 100, si B itu menang 0 gitu. Nah, tapi si A yang 100 ini dia akhirnya dapat hadiah kan, dapat hadiah yang PayPal itu karena dia tertinggi di kelas gitu. Nah, begitu dia dapat hadiah, dia bagilah sama si B gitu. Sama menarik. timnya itu. Kolaborasi. Jadi, iya, jadi dia, challenge-nya buat apa? Siapa yang paling banyak menang gitu akan dapat hadiah. Kalau kita by nature gitu kan, kalau kita gontok-gontokan nih gitu kan, lu coba ngalahin gua coba ngalahin lu gitu kan, paling kita dapat berapa sih gitu, dan itu average gitu loh. It's super random gitu. Tapi kalau kita kolaborasi, kita bisa menang nih. Lu selalu gunting, gua selalu kertas gitu kan. Nanti I'll win as much gitu. Dalam 2 menit kita sweet sebanyak-banyaknya gitu. Nanti pasti kita bisa menang. Nah, habis itu tinggal hadiahnya kita bagi 2. Gitu. Dan itu ternyata akrab, jangan-jangan? Enggak, bukan. Jadi saya juga termasuk, nggak kepikiran gitu. Karena ngapain suruh kelas pertama itu kan, ngapain suruh sweet gini-gini. Oh, ternyata benar. Ada hikmah tersembunyinya gitu. Jadi gitu sih gitu. Jadi kita lihat bahwa agama kita ini mau menuntunkan untuk kolaborasi, apalagi kolaborasi kebaikan, dan ternyata itu sangat make sense gitu. Bahkan di dunia edukasi, di dunia bisnis, di dunia apapun gitu, kolaborasi kebaikan itu impact-nya akan jauh lebih menang daripada kalau kita sendiri-sendiri. Wah, menarik, Kang. Ini Kang, di tongkrongan anak-anak startup juga nih, atau anak-anak yang suka bahas inovasi, saya juga suka dengar bahwa ada kolaborasi itu adalah new kompetisi katanya, Kang. Nah, itu kalau menurut Kang Ur sendiri gimana tuh, Kang? Karena sih lagi booming banget, lagi banyak banget yang nulis status, terus bio-nya tuh begitu. Aku lihat banyak fenomena itu sekarang. Benar-benar, karena pada akhirnya itu saling melengkapi kan gitu. Dan kita kan banyak ekosistem ya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa kolaborasi dan melengkapi ekosistem itu gitu, maka justru akan lebih banyak manfaatnya. Terus ya kayak simpelnya yang tadi itu gitu. Jadi misalnya kan misalnya yang lebih mudah tuh tadi ya. Jadi gamenya itu yang gunting batu kertas tadi gitu. Itu rule-nya kalau dimodifikasi misalnya gini nih. Jumlah kemenangan, misalnya si A dan si B tadi ya, jumlah kemenangan akan ditotal. Setiap kemenangan itu mendapatkan bonus 10.000 misalnya gitu. Nah, kalau yang tadi kita main tanpa kolaborasi, berarti kan kita cuma dapat misalnya 15 sama 10, berarti 25 gitu. Tapi kalau misalnya kolaborasi gitu, yang dirimu role-nya yang nolnya ya gitu, gua role-nya yang skor sebanyak-banyaknya gitu. Oh, ternyata nanti habis itu kita bisa bagi 2. Jadi skor totalnya itu bisa ratusan lebih gitu. Nah, kalau di
startup, di bisnis juga kayak gitu. Ketika kita berkolaborasi, manfaatnya itu jadi lebih banyak gitu. Jadi atau mungkin kalau di dunia bisnis jadi nanti market share-nya jadi lebih luas gitu kalau kita kolaborasi. Menarik, Kang. Nah, saya juga nggak mau tahu sendiri nih, Kang. Kan tadi kita teleponan pagi-pagi, Kang, ya. Nge-briefing, ternyata saya dapat nyempil ilmu, malah dapat ilmu nih pagi-pagi tadi tuh. Akan cerita tentang bagaimana 4 hari kolaborasi gotong royong antara Grab, OVO, dan Tokopedia ternyata punya output yang wah parah banget dan di luar ekspektasi bahkan. Nah, mungkin boleh diceritain tuh Kang kolaborasi yang akan lakukan dan teman-teman Grab 2019 berarti ya untuk pendidikan Ya, dana 19. anak yatim Kang ya? Ya, Boleh ya Kang diceritain? benar. Ya, jadi waktu itu uh, uh, kita tuh kan sebenarnya kan pengen ngelakuin sesuatu CSR, tapi CSR yang nggak biasa gitu. Nah, terus di situ ada ide untuk kolaborasi nih. Jadi nama programnya kita namain Patungan untuk Berbagi. Nah, jadi ekosistemnya karena secara bisnis kita juga udah partner gitu. Jadi gimana kalau kita bikin satu campaign across platform untuk membantu anak-anak nih, untuk membantu pendidikan anak-anak. Because pada akhirnya nanti yang ngelanjutin bangsa ini kan anak-anak yang masih sekolah dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya kita launching cross platform dan role-nya corporate adalah apa gitu. Role-nya masing-masing Tokopedia, OVO dan juga Grab adalah nanti berapapun donasinya kita lipat gandakan gitu. Jadi maksudnya kita double gitu, kita doublein gitu. Nah, ternyata begitu di launching, orang-orang karena melihat semuanya bisa berperan, jadi sambutan masyarakat juga cukup antusias gitu. Karena masing-masing platform kan ada jutaan ya usernya gitu. Ternyata baru di launching itu kita benar-benar terharu karena beberapa hitungan hari itu langsung 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu cepet banget gitu. Padahal uang yang dikumpulkan per donasinya itu sekitar 5.000, 10.000 gitu. Jadi ini ngumpulin uang yang biasa kita beli gorengan kali ya gitu. Tapi karena rame-rame, lumayan tuh akhirnya terkumpul sekitar 5M lebih lah ya gitu. Hampir 6M gitu. Nah akhirnya perusahaan juga top up gitu. Jadi in total ada hampir 12M untuk didonasikan ke 30.000 anak-anak di seluruh Indonesia. Itu gitu. dalam berapa hari tadi? 4 hari berarti? Iya, beberapa hari lah. Kurang dari seminggu lah programnya gitu. 12 miliar, Kang. Dan berarti untuk 30.000 anak yatim, Kang ya? Aku lihat berita itu. Ada kok kalau teman-teman Google gitu. Dan sekarang kita juga lagi patungan lagi nih. Pas bulan Ramadan nih. Jadi teman-teman kalau buka apps tuh ada patungannya lagi nih. Iya, ada Kang. Kita juga lagi berharap bahwa semoga dengan banyaknya tangan-tangan orang baik yang ikut membantu gitu, nanti manfaatnya jadi lebih luas gitu. Dan ini juga didobelin loh. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan amal nih ya, gitu kan. Misalnya kita punya uang 20.000 gitu. Kalau disalurin lewat patungan ini, nanti didobelin gitu. Jadi seolah-olah gitu kan, nilai manfaat yang teman-teman berikan itu 40.000, walaupun keluar uangnya 20.000. Itu masih di dunia kan dobelin Kang ya? Belum belum hitungan akhiratnya Ramadan ya kan Kang. Wah, mantap. Bisa double-double ya. Mantap. Iya kan si Krum itu. Berarti itu 2019 Kang ya? Kalau misalnya aku lihat juga di Grab itu sekarang ada hashtag THR untuk semua kan? Iya, benar. Ya, cobain deh. Pledge gitu. Jadi maksudnya kayak even 5.000, even 10.000 gitu nggak apa-apa. Atau kalau misalnya teman-teman emang trust the platform dan juga pengen banyak membantu gitu, mau 100.000, 200.000 juga we'll gladly terima amanahnya untuk terus didobelin, terus juga nanti disalurkan ke pihak-pihak yang memang membutuhkan gitu. Wah, menarik banget Kang. Siap THR untuk sesama. Mungkin karena kondisi hari ini juga kan banyak yang sulit juga dalam artian bingung ketika harus di rumah aja, tetapi terus juga dari pihak tempat kerjanya juga tidak memberikan tunjangan, gaji, ya kan dirumahkan saja. Akhirnya banyak juga yang membutuhkan kolaborasi itu sangat dites sekali Kang ya, diuji oleh masyarakat kita hari ini. Maka katanya tuh aku pernah dengar juga new normal itu
kita semua bakal banyak berempati dan juga makin erat, Kang, katanya tuh, Kang. Nah, mungkin itu kan salah satu kisah kolaborasi yang membuat silaturahmi erat, Kang. Mungkin dari Akang sendiri ada nggak, Kang? Kisah inspiratif kolaborasi sesama muslim yang menjadikan apa ya? Kisah dalam Akang Uni menjalani mungkin sebagai FVP collaboration strategisnya Grab ataupun dalam keseharian, karena aku dengar juga pernah ada cerita yang di Mekah itu, Kang, apa yang bagi-bagi kurma, atau itu dulu Kang, boleh Kang, Wah, boleh cerita itu dulu ini Kang, nih. mungkin karena sekarang Ramadan dan Gara-gara, juga iya banyak kurma nih. benar-benar. Gara-gara Boleh Kang cerita ngobrol Kang. tadi pagi ya. Betul betul, kita mulai keseruan ngobrol tadi Bang. Silakan Kang, boleh Kang Hmm. dibagi juga. Oke. Iya, jadi teman-teman lagi-lagi ini kembali bahwa salah satu kisah pengalaman yang kalau kita Behind the kolaborasi, story Kang ya. kolaborasi impact-nya tuh bisa gede banget gitu. Jadi Ramadan tahun lalu ini sebenarnya sih menggali kerinduan sih kalau misalnya ngomongin ini Ramadan tahun ini gitu, lagi COVID lagi gitu. Jadi Ramadan tahun lalu itu sempat pagi hari Minggu pertama kali ya ditawarin sama senior di kantor lama gitu, kantor sebelumnya, mau ikut itikaf nggak di Masjidil Haram gitu, backpacking. Ada seat lebih nih gitu. Jadi karena backpacking, jadi itu kita benar-benar berangkat ke sana tuh cuman bawa tas serut itu yang kecil itu ya gitu. Cuman bawa baju 2 potong, terus alat sederhana gitu, simple karena emang niatnya kita di sana selama 16 hari ya kurang lebih gitu. Itu benar-benar di masjid gitu. Jadi kita bukan tipe yang di hotel gitu Kang ya. terus ini gitu. Dan memang kalau misalnya 10 hari terakhir itu Masjidil Haram memang dibuka untuk orang-orang itikaf dan memang tidur di sana itu dibolehkan. Kalau hari-hari yang lain kan nggak boleh, jadi ya ditutup dan suruh pulang gitu. Nah, itu boleh gitu. Jadi itu pengalaman yang benar-benar humbling banget benar-benar ini, karena pas udah di sana itu kita ketemu bahwa banyak orang dari seluruh dunia ngumpul, ada yang mahasiswa, ada yang bapak-bapak udah sepuh gitu. Itu semuanya ya itu gitu di Masjidil Haram itikaf gitu, beribadah. Dan kalau namanya itikaf ya itu kan semuanya ngampar kan sama-sama gitu. Padahal ada yang di rombongan kita aja tuh ada yang hakim agung gitu, terus ada yang pejabatnya Telco dan sebagainya gitu. Tapi begitu udah di Baitullah ya udah semuanya sama gitu. Jadi nggak ada lihat kayak jabatan dunia apa dan sebagainya gitu. Tapi semuanya benar-benar fokus ibadah, saling tolong menolong, dan juga di sana bareng-bareng gitu. Tidur memper di lantai juga sama-sama. Nah, yang menarik adalah salah satu teman kita ini namanya Kang Redi, orang Bandung juga, orang Garut sih gitu. Itu menginisiasi ngajakin kita semua, tahu nggak kita itu diajakin untuk sedekah kurma gitu. Sedekah kurma untuk buka puasa ke tetangga-tetangga kita di sekitar sana, yang tetangga-tetangga camp itikaf itu ya, untuk buka puasa gitu. Nah, karena hadisnya gini kan, barang siapa yang memberi makanan berbuka, maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya gitu. Jadi, wah keren banget ya gitu kan, kita bisa ngasih makanan berbuka untuk orang-orang yang sedang di Masjidil Haram. Padahal puasanya di Masjidil Haram itu kan sholatnya pasti lebih rajin. Dan ketika sholat itu dilipat gandakan 1000 kali gitu. Terus pas Ramadan lagi dilipat gandakan. Wah, jadi saya pikir ide ini tuh strategik juga ya gitu. Jadi cukup high impact ini. Nah, cuman karena kita itu waktu itu cuman berbelasan gitu, sedangkan di jamaah itu kan rame banget gitu. Nah, kalau kita sendiri yang urunan gitu, kita cuma bisa beberapa kilo lah, dan mungkin nggak bisa tiap hari gitu. Dan waktu itu ambi kitanya, jadi kita pilih kurmanya karena ini sedekah iftar di Masjidil Haram, kita pilih kurmanya yang jenis terbaik, kurma ajwa yang memang ditanam oleh Rasulullah ya gitu, ajwa yang jenisnya terbaik gitu. Nah, akhirnya
kita bikin, ya udah kita ini aja ajakin teman-teman untuk ikut patungan gitu. Jadi akhirnya kita ada patungan di situ, terus kita juga ngajakin teman-teman yang di Indonesia gitu. Teman-teman mau nggak nih menyediakan buka untuk orang-orang yang di Masjidil Haram gitu. Nah akhirnya kita semua ngejapri teman-teman kita dan sebagainya kayak gitu, ayo ikutan dan sebagainya, akhirnya terkumpul gitu. Dan ketika terkumpul itu mungkin hampir 100 kilo kali ya dalam waktu 10 hari terakhir itu akhirnya terkumpul. Nah itu jadi terkenal. Mekah se-Arab, Kang? Enggak, jadi di komplek di Masjidil Haram itu jadi terkenal karena tiap sore mau buka itu kan memang selalu kalau di sana Ramadan itu banyak yang bagi-bagi ya, bagi-bagi kurma, bagi-bagi air zam-zam dan sebagainya. Cuman kurmanya orang Indonesia ini paling the best lah gitu, karena kurma ajwa paling bagus. Terus kita ada rooftop juga yang kurma muda itu loh, yang seger lah gitu. Nah dari situ kita jadinya sampai terkenal tuh gitu kan, Indonesia tahu gitu. Jadi gitu orang Maroko, orang Mesir, orang ini wah sampai merubungin tuh di kita, terus jadi kenalan, jadi sahabat baik gitu. Jadi mereka juga besok tahun depan datang lagi dong gitu, lapaknya tahun ini sudah berarti kita iya harus tahun ini gitu, tapi karena restriction COVID gitu jadi kangen. Semoga minggu terakhir sudah tidak ada COVID nih, Kang. Jadi bisa silaturahmi gitu. Nah, gitu. Jadi ternyata impact-nya itu bisa gede gitu. Dan orang-orang di Indonesia juga jadi merasakan hal yang sama. Dan bayangin dengan ide kolaborasi itu didasari dengan keilmuan yang kita mendasarkan pada ini ya, kayak hadisnya seperti apa dan sebagainya, kita bisa impact-nya itu bisa dilipat gandakan jauh lebih besar daripada ketika kita sendiri gitu. Tadi itu ya Kang, kalau misalnya kata bahasa Sundanya tuh tong lon kudu together Kang katanya Kang. Jangan sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Nah, itu kan kisah dari yang Kang alami sendiri nih, Kang Un sendiri alami. Tapi mungkin pasti ada dong kisah inspiratif dari luar yang dalam artian tokoh ataupun siroh mungkin ataupun apapun itu yang mungkin Kang Un, wah ini tuh yang bikin hari ini atau dalam artian value yang dipegang tuh ini loh, makanya saya sekarang begini, mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman Kang. Ya, mungkin kalau nambahin ya, tadi kan cerita-cerita yang tadi itu sebenarnya kan bagaimana kita melipat gandakan manfaat dengan kolaborasi gitu ya. Tapi sebenarnya kolaborasi sendiri itu punya fungsi yang lain. Selain melipat gandakan manfaat, itu bisa satu, menyambung silaturahim. Yang kedua, mencegah perselisihan. Gitu. Iya. Dulu kita mungkin SD pernah diajarin ya, di Sirah Nabawi gitu, Rasulullah dulu pas masa kecil itu terkenal sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya gitu, terus bijaksana gitu juga. Karena waktu itu ada perselisihan antara suku-suku Quraisy itu siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah. Iya, itu cerita menarik ya, kalau ingat kan. Jadi masing-masing kepala suku ini merasa paling berhak gitu kan. Suku saya paling terhormat, saya paling tua di area klan, saya paling kaya, saya paling ini, semuanya rebutan dan hampir terjadi pertumpahan darah hanya untuk mengembalikan batu ini gitu. Ya, terus akhirnya kan disepakati siapa nanti, ini correct me if I'm wrong ya, besok pagi yang pertama masuk area di Ka'bah itu, maka beliau yang berhak gitu. Nah, ternyata yang pertama masuk itu kan Rasulullah gitu, yang waktu itu masih kecil ya gitu. Nah, instead of ngangkat itu sendiri, Rasulullah justru punya ide untuk membentangkan kain, terus semua suku-suku tersebut diajak untuk bareng-bareng ngangkat gitu. Jadi itu kan that's very smart gitu loh. Jadi kayak oke, semua orang dapat apa yang diinginkan tanpa mengurangi orang yang lain, dan juga menyambung itu tadi, mencegah konflik gitu, terus menyambung silaturahim yang lebih baik gitu. Yang nantinya tuh ujung silaturahmi itu ada nambah rezeki, nambah umur juga kan ya. Jadi wah pokoknya kalau kata sosiologi triple down efek. Jadi tuh netes lagi ke gelas-gelas yang lain. Wah, jadi dari kolaborasi itu bisa banyak
buah-buah kebaikan nih Kang ya. Hmm. Oke, mungkin ada lagi nih Kang. Mungkin Kang Un selanjutnya Kang, pertanyaannya adalah kita mengecek tor dulu Kang. Nah, kalau misalnya di Grab sendiri nih Kang, di Ramadan ini tadi sebenarnya belum keceritain tuh Kang, apa yang jadi fokus kolaborasi mungkin atau aku lihat juga di Instagramnya banyak, aduh aku lupa hashtagnya apa. Intinya saya cek lagi Kak, biar lebih afdol. Di Grab itu lagi banyak campaign tentang COVID ini dengan hashtag, ini dia, kita versus Corona. Ini juga ajakannya kolaborasi banget Kang. Aku lihat banyak yang disorot, jadi nggak hanya tukang ojeknya, tapi juga ada kayak koki, ada teman-teman UMKM, terus ada tim medis, dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan kita versus Corona dari perspektif kolaborasi ini Kang. Iya, jadi Corona ini kan ya qadarullah adalah salah satu ujian yang nggak cuman kita yang terdampak, tapi juga seluruh dunia bahkan gitu. Iya. Jadi magnitudenya itu besar banget gitu. Dan buat kita yang kita rasakan itu satu ancaman kesehatan, yang kedua juga ancaman ekonomi gitu. Banyak karena social distancing, PSBB dan sebagainya, banyak saudara-saudara kita yang mata pencahariannya jadi terkendala. Nah, makanya kita ngelihat, dan kalau Grab ini kan posisinya startup gitu, dan karakteristiknya juga mirip seperti kayak gig ekonomi gitu kan, informal gitu, terus banyak mitranya itu driver, terus pengusaha kecil dan sebagainya gitu. Jadi makanya begitu ada wabah ini dan pembatasan sosial ini, terdampaknya cukup signifikan gitu. Jadi berasa banget dampak dari COVID ini di keluarga besar Grab itu sendiri, terutamanya adalah para mitra-mitra driver. Penghasilannya itu bisa turun gitu. Terus bahkan kalau kita ngobrol dengan mereka itu benar-benar sedih sih gitu. Kayak ada yang ada salah satu yang cukup viral kemarin kan, ada salah satu driver taksi juga yang ini kalau nggak salah dari Bluebird ya. Bapaknya itu cerita bahwa temennya itu keluar rumah pagi hari itu dalam posisi istrinya sama anaknya sama dirinya sendiri belum makan. Ya Allah. Saking nggak ada setoran hari ke hari kemarin dan sebagainya. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia tuh sampai akhirnya keluar, order pertama dapat cash berapapun selama udah cukup buat beli beras gitu, langsung dia rushing untuk pulang ke rumah, beli beras dulu supaya anak istrinya bisa makan dan dia pun bisa ngeganjel perut sedikit baru ngelanjutin hari gitu. Jadi seberat itu impact-nya itu. Mungkin impact COVID ini beda-beda ya dirasakan oleh masing-masing elemen masyarakat gitu. Tapi salah satu yang paling terdampak adalah mitra-mitra ini gitu, karena banyak dari mereka adalah istilahnya tuh living by daily check gitu loh. Jadi kayak uang yang didapat hari ini harian, ya kan, dipakai untuk hari ini gitu. Walaupun ya memang sudah kita bareng-bareng belajar untuk mulai manajemen keuangan ya, mulai ada saving dan sebagainya, dikenalin dengan manajemen keuangan, tentang banking, tentang e-wallet dan sebagainya kayak gitu, supaya udah mulai bisa nabung. Nah, jadi karena impact-nya gede banget gitu, so di kita versus Corona itu kita fokus untuk 3 pilar sih sebenarnya. Yang pertama adalah upholding the safety. Jadi safety ini safety secara kesehatan dan juga secara fisik. Jadi supaya layanannya terjalan, jadi kita pakai model disinfektan, terus mobilnya itu udah mulai ada yang disekat dan sebagainya, ada Grab Car Protect gitu. Jadi yang pertama adalah kesehatannya harus prima gitu, karena itu adalah salah satu modal utama untuk terus bekerja gitu dan terus mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, yang pilar yang kedua adalah livelihood gitu. Jadi kita banyak melakukan pivot bisnis gitu di dalam. Secara apps kita juga kita lakukan banyak hal.
tujuannya untuk tetap bisa membantu mitra-mitra kita untuk tetap earning gitu. Salah satu contohnya ketika PSBB itu kan motor nggak boleh kan ngangkut penumpang gitu. Mobil juga ada restriction gitu, dari tadinya bisa full ini harus 50% gitu. Lalu bagaimana penghasilan pasti turun, booking turun, kantor-kantor juga work from home gitu, pasti turun banget gitu. Nah, tapi kita melihat di data kita ada pergerakan naik nih gitu. Ada yang namanya Grab Food itu justru naik. Terus Grab Express yang pengiriman barang itu cukup naik gitu. Terus kita lihat juga di luar organisasi kita juga ternyata toko-toko yang offline gitu itu mulai bingung juga nih, waduh makin sepi nih pelanggan gua gitu, tapi barangnya ada, tapi sebenarnya toko itu butuh menjual, orang-orang yang di rumah juga butuh membeli sesuatu gitu. Akhirnya kita develop suatu service baru namanya GrabMart gitu. Jadi GrabMart itu orang bisa beli di Indomaret, di toko kelontong, dan sebagainya kayak gitu. Sama nih konsepnya, kayak GrabFood, tapi yang dianterin itu barang-barang, kayak sembako, kayak grocery gitu-gitu. Jadi nanti tinggal buka aja di apps nih. Ada namanya GrabMart, itu nanti pilih, nanti mau beli gula bisa, mau beli sayur-sayuran bisa kan ya? ATK, sayuran, gitu-gitu bisa gitu. Jadi ada itu. Terus juga ada Grab Assistance yang lebih baru lagi. Itu kalau itu sistemnya nalangin gitu. Jadi nanti driver kita kasih working capital, mereka bisa beliin galon, bisa beliin basically bisa run errand lah gitu. Mau ngapain gitu, ambil paket dan sebagainya kayak gitu bisa gitu. Jadi emang salah satunya adalah banyak harus adapt gitu ya. Jadi kita menyesuaikan layanan-layanan ini disesuaikan untuk kebutuhan. Bisa tetap membantu livelihood. Nah, di masa yang cukup sulit ini gitu. Itu lumayan banget tuh take up-nya. Jadi yang tadinya turun terus trajektorinya sekarang karena ada layanan baru itu mulai tuh it change the course of the arrow ya. Jadi akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan pengganti yang ternyata lumayan juga gitu. Terus yang terakhir itu adalah kolaborasi, adalah livelihood economics gitu. Yang ketiga adalah kolaborasi gitu, karena kita nggak bisa sendiri kan. Akhirnya kita kolaborasi tadi, THR untuk semua, bareng OVO, bareng Topet, bareng masyarakat semuanya. Terus juga kita bareng pemerintah, itu banyak banget. Hari ini kita launching bersama Pak Erick Thohir untuk Grab Wheel di Wisma Atlet. Wah, Grab Jadi Wheel. Grab Wheel free nih, free. Wah, jadi ingat video. Kang Jido mau nyobain dia. Betul, Kang. Saya tuh belum sempet, Kang. Belum sempet, Kang. Soalnya apakah bisa saya naik itu? Karena soalnya kan ramai Bandung kan, jalan-jalan, jadi belum sempat tuh. Nanti dicoba deh, Kang. Saya siap nih. Setelah pandemi, sekarang ada pokoknya nih. harus. Ada nih sekarang free di Wisma Atlet gitu. Tapi ya masuk situ harus kena COVID dulu ya. Aduh. Tapi kita buat tenaga medis gitu, terus buat pasien gitu, pasien yang udah enakan dan sebagainya gitu. Untuk internal mobility Wisma Atlet itu kan towernya banyak gitu kan. Nah, untuk internal mobility itu kan sebenarnya jarak dekat kan. Nah, di situ kita bantu dengan Grab Wheel, dan ini kayak super free. Supaya cukup membantu lah gitu. Dan kalau Grab Wheel itu kan ada elemen user transportnya, ada elemen fun-nya gitu kan gitu. Jadi semoga bisa ngebantu secara moral gitu. Wah, keren banget. Situasi yang ada di sana gitu. Jadi banyak, selain itu ada masker, terus pembagian sembako gitu. Kita kerjasama juga dengan Bang Andi Noya yang sekarang lagi bikin startup juga tuh, benihbaik.com gitu. Iya, itu keren banget tuh. Iya. Bang Andi Noya belum lama kan, Benih Baik ya, Bang Andi sama temennya bikin itu. Dari situ udah banyak banget tuh yang terkumpul gitu. Donasi-donasi kebaikan bersama masyarakat gitu. Jadi kita senang jadi partner yang Benih Baik. Untuk selalu, ada apa nih, ada bencana gitu, yuk kita berbincang bareng-bareng. Ada COVID nih gitu. Terus misalnya ada fundraising untuk apa, sesuatu yang bermanfaat. Kita bareng-bareng ke sana. Wow, ya semoga COVID ini semoga berlalu juga, Kang ya.
Saya sendiri juga sih udah mengurangi cek-cek berita yang negatif kan sebenarnya Kang. Jadi kayak kemarin saya tuh cek-ceknya berita yang positifnya kayak Pak Syarif Hidayat bikin fan eye, terus juga yang terbaru juga Grab juga tuh ini Kang ya apa bareng Good Doctor buat 1000 mitra itu. Ya, 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 Iya, ya, ya, ya. itu dia kan. Free test gitu-gitu kan. Oke deh Kang. Wah, mantep banget. Jadi lebih Oh, ini kolaborasi. mumpung mention Good Doctor nih, Oke, penting gimana banget Kang? nih. Nah, jadi Good Doctor ini termasuk layanan yang baru juga kan, Grab Health dan sebagainya. Cuman uh, ketika ada COVID ini, kita jadi nemuin bahwa ini tuh sebenarnya penting banget loh untuk backbone kesehatan kita gitu. Jadi salah satu yang memberatkan layanan infrastruktur layanan kesehatan kita adalah inflow pasien gitu. Inflow pasien, jumlah dokter terbatas, perawat terbatas gitu, administrasi rumah sakit terbatas gitu. Sedangkan pasiennya nambah terus gitu, baik yang positif maupun yang gejala gitu. Nah, belum lagi ditambah untuk orang-orang yang khawatir gitu loh, yang concern, gue COVID nggak ya, gue udah demam nih, gitu dan sebagainya. Akhirnya dia juga ikut ke rumah sakit gitu. Nah itu lebih menambah beban rumah sakit itu gitu. Dan kalau takutnya juga kalau nggak hati-hati malah justru tadinya sehat, ada batuk, ada Ketular, demam iya betul dikit, Kang. malah jadi ketular dan sebagainya gitu. Nah, dengan adanya Grab Health, ini kan ada telemedicine. Jadi kita bisa consult sama dokter lewat online gitu. Dan bahkan di situ tuh ada free screening terkait dengan COVID. Jadi ada pertanyaan yang dirumuskan bareng dengan Kementerian Kesehatan. Nanti ada kayak kuis kecil gitu kan. Kira-kira kita beresiko terpapar COVID atau enggak ya gitu. Jadi nggak perlu datang ke rumah sakit, nggak perlu ke dokter dan sebagainya, isi aja dulu gitu dari kuis yang simple itu. Nanti kita bisa self assess resiko kita gitu. Nah, kalau resiko kita menengah atau tinggi, baru kita bisa langkah selanjutnya kita bisa konsultasi online gitu. Dokternya juga live untuk menjawab gitu. Nah, begitu nanti butuh penanganan barulah kita masuk gitu. Jadi akhirnya kita sebagai individu nih, sebagai masyarakat, kita bisa ambil peran kita gitu. Akhirnya kita tidak membebani fasilitas kesehatan before it must gitu. Terus tapi juga di sisi lain kita juga nggak worried sendiri, gue sebenarnya sehat atau enggak sih, gue sebenarnya kena atau enggak sih gitu. Karena kita bisa cek awal itu gitu. Dan menariknya adalah kalau dulu yang namanya telemedicine ini belum begitu di-endorse oleh pemerintah di beberapa negara ya gitu. Karena ini hal yang baru nih. Kalau dulu kan kalau mau konsultasi dokter ya harus ketemu face to face gitu supaya diagnosanya bagus gitu. Tapi now more and more dengan aplikasi seperti ini gitu, dengan use case seperti ini gitu, pemerintah dari berbagai negara termasuk pemerintah Indonesia udah mulai endorse gitu. Ayo cobain telemedicine dulu gitu sebelum ketemu dokter yang langsung gitu. Karena ini kalau semuanya langsung ngegeruduk gitu kan kita bisa kolaps nih fasilitas kesehatan kita. Itu ngomongin tentang perubahan yang sekarang juga kerasa banget yang biasanya termasuk saya juga nih Kang lagi nunggu sidang skripsi tapi karena beberapa prodiku belum siap untuk sidang online jadinya akhirnya tertunda nih Kang. Nah ngomongin itu kan ternyata ada istilah VUCA Kang ya. Jadi ada istilah selamat datang di era VUCA katanya Kang ya. Saat ini dunia sedang masa depannya sedang bingung atau tidak tidak tertebak Kang ya. Terus katanya juga salah satu kuncinya itu kolaborasi Kang ya untuk menghadapi si kompleksiti itu dengan cara kolaborasi. Nah mungkin ditambah lagi ada ada fenomena bonus demografi yang akan segera ada tuh Kang di 2025 yang akhirnya pemuda ditanya untuk apakah masih mau rebahan atau ayo berperan bareng gitu Kang ya. Nah mungkin ada pesan nggak Kang tentang kolaborasi menuju 2025 bonus demografi dan di era VUCA itu Kang dalam artian new normal lah katanya kalau kata beberapa istilah yang hari ini muncul. Iya ya, wah keren nih risetnya Kang Jido udah sampai ngomongin VUCA, udah ngomongin bonus demografi. Skripsi Kang lagi-lagi gitu. itu juga salah satu penelitian Kang. Latihan sidang. Gimana Kang? Iya. Ya kalau VUCA sebenarnya ini udah lama kan termnya gitu kan dari US ya gitu. Dulu military college ya kalau nggak salah ya yang coin this gitu. Jadi VUCA itu apa Kang Jido? Volatile
Volatile, terus understand, ada complexity, dan ambiguity, Kang. Kalau bahasa Sundanya apa tuh simpelnya tuh? Pertama, volatility itu adalah apa itu? Ya kalau digabung paciweh penuh gitu kali ya. gejolak, ya paciweh. Atau penuh Riuh pisan, apa tuh? riuh pisan gitu. Rusuh. Ya, Terus benar-benar. uncertainty itu tidak pasti, ketidakpastian. Complexity rumit, Kang ya. Ambiguity itu serba kabur, abstrak gitu, Kang. Nah. Iya. Jadi sebenarnya untuk VUCA itu tuh ada banyak gitu ya. Jadi kayak volatility, uncertainty, kompleks gitu. Terus A-nya tuh ambigu gitu. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Benar tadi salah satunya dengan kolaborasi. Selain itu kita juga mesti agile gitu. Artinya kita tidak secara buta ya memegang satu pakem tertentu tanpa mau berubah gitu, karena perubahan itu kan konstan dan kita terus belajar gitu, mau segede apapun, mau sejago apapun gitu, kita atau suatu organisasi itu kita tidak bisa menafikan fakta bahwa kita hidup di dunia yang dinamis gitu. Nah, karena dinamis itu konteksnya selalu berubah, konstelasi politik, ekonomi, keagamaan dan sebagainya, sosial, kesehatan dan sebagainya itu selalu berubah. Jadi kita terus being agile gitu. Terus have a clarity in mind. Kita harus bisa memisahkan mana yang noise, mana yang benar-benar information yang kita perlu digest. Yang ketiga juga kita perlu kolaborasi dengan bareng-bareng itu. Kita bisa address dengan kekuatan masing-masing gitu. Sebenarnya kayak kita nonton film Avenger gitu-gitu juga kan udah diajarin untuk kolaborasi kan. Iya, benar. Jadi gitulah gitu. Dan sebenarnya dengan kolaborasi itu kita juga mengurangi resiko grouping. Diajarin nggak? Belajar grouping nggak kalau di ini? Sosiologi grouping belum pernah dengar istilah sih, Kang, tapi sebenarnya kayak bakal seirisan dengan apa gitu. Iya. Jadi grouping itu adalah tendensi untuk kita mempunyai persepsi yang sama karena kita udah terlalu sering berinteraksi barengan. Gitu. Jadi misalnya sama-sama anak masjid gitu kan, atau sama-sama anak startup gitu, teknik gitu, anak startup dan sebagainya gitu. Kadang kita bisa lupa perspektif lain karena kita udah di komunitas itu ekosistem yang begitu-gitu aja udah ini. Jadi misalnya kayak tim kita tuh orangnya homogen gitu kan, coder semua gitu, atau orangnya homogen, entrepreneur semua dan sebagainya gitu. Kadang kita lupa ada aspek lain yang sebenarnya valuable untuk jadi input untuk decision making kita gitu. Jadi that's why kolaborasi itu nanti mewujudkan yang namanya diversity gitu. Makanya kenapa sih di seluruh dunia ini lagi gencar tuh diversity. Misalnya kalau di US juga banyak dari minority etnik untuk bisa masuk ke organisasi atau perusahaan dan sebagainya gitu. Terus ada gender movement gitu, bahwa di board itu bagusnya nggak semua laki-laki tapi juga ada perempuan dan sebagainya. Karena diversity wins over homogeneous entitas gitu ya. Karena kadang kalau homogen itu ya salah satu keunggulannya adalah cepat setuju gitu kan. But not necessarily having the decision that well thought through gitu, yang sudah consider multi aspek. Jadi gitu sih, semakin diverse ke tim kita gitu, biasanya kita bisa banyak dapat perspektif yang ketika itu dijahit, solusinya itu lebih komprehensif. Dan akhirnya bisa menghadapi ketidakpastian tadi, Kang ya, melalui kolaborasi itu. Betul. Oke. Sambil sebelum kita ke sesi tanya jawab, Kang ya, mungkin teman-teman bisa langsung siapkan pertanyaannya sekarang di kolom chat, nanti biar saya scroll dan pilih. Harapannya semua akan ditanyakan nih, tapi kan ada waktu yang memisahkan kita, Kang ya. Nah, Kang, tadi Kang belum kejawab, Kang. Ada nggak pesan pemuda untuk menghadapi bonus debrief tadi, Kang? Mungkin yang kalimatnya mungkin ada kayak halo pemuda di sana, jadi diawali dengan itu, Kang, biar kita mendengarnya langsung ngecep gitu, Kang. Nasihatnya nih, Kang. Mungkin ada nggak, Kang? Wow, oke. Tadi. Iya. I think jadi harus gitu ya. Harus halo pemuda di sana gitu ya. Nah, boleh, Kang. Biar kita yang sekarang lagi main HP jadi kayak tiba-tiba meletot, Kang. Ya,
halo, halo pemuda, halo, halo, halo pemudi juga dong. Gitu. Iya betul betul pemuda-pemudi siap. Halo pemuda-pemudi, I think now it's a great time. Jadi maksudnya sekarang tuh lagi bagus banget untuk, I think kita blessed gitu ya untuk jadi pemudi zaman sekarang gitu. Karena fasilitas banyak, akses informasi tak terbatas gitu. Kita tinggal pakai. Jadi sebenarnya gini sih, if I misalnya mungkin 3 ya. Yang pertama adalah perbanyak teman-teman yang positif gitu. Karena tadi teman yang positif bisa meninggikan cita-cita kita, bisa memberikan kita akses ke banyak kesempatan gitu. Perbanyak teman-teman positif, silaturahim, kolaborasi. Yang kedua, act small. Yang ketiga, act now. Tadi pertama tuh silaturahmi Kang ya, connect. Ya, jadi banyakin teman yang positif gitu. Yang kedua adalah act small, jadi mulai beraksi aja gitu, walaupun masih kecil gitu, walaupun kita masih belum terlalu yakin ini sebenarnya good enough atau enggak ya gitu. Sebenarnya ini perfect atau enggak ya gitu. Karena sebenarnya done is always beat perfect gitu. Kita mulai aja dulu kerjain apa yang menurut kita bermanfaat gitu, cek-cek sebentar sama teman-teman kita dan sebagainya gitu. Abis itu launch aja gitu, kita kerjain aja. Nah yang terakhir adalah act now gitu. Jadi mulainya dari sekarang gitu, karena kalau kita tunda gitu lupa gitu, atau nanti keduluan gitu ya. Iya, terus ada orang Betul. lain yang udah mirip nih, udah dikerjain sama dia nggak jadi lagi dan sebagainya gitu. Jadi kita jadi nggak gerak. Yang mahal eksekusi Kang ya. Dan jangan lupa berarti kolaborasi juga Kang ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung aja ada di kolom Zoom grup chat. Atau karena format saya hari ini tanya jawab jadi malah pada nggak nanya nih Kang. Oh gitu. Ya udah, kita siap-siap buka. Wah, ya udah bener Kang, sekarang ya. Silakan teman-teman. Oke, kalau nggak ada berarti saya lagi nih. Ada yang mau bertanya, silahkan. Atau mau dinyalakan videonya ataupun voice-nya, bisa di chat dulu, nanti aksesnya akan kubuka. Oke deh, sambil nunggu pertanyaan nih Kang. Berarti Akang sendiri berarti kalau misalnya mau tahu nih, pas lagi masa-masa di Telkomnya mungkin Kang, pas di Bandung, kan Grab itu menjadi wadah kolaborasi dalam artian kalau kita anak-anak yang sekarang lagi organisasi di kampus ataupun sedang mengurus perusahaannya sendiri dalam arti startup ataupun apapun itu, melihat Grab itu kan kayak udah perusahaan yang wah karena Dekakon Kang, apa ya? Unicorn. Aku lupa istilahnya. Dekakon kalau sekarang Dekakon ya, Dekakon sekarang ya. Yang masa wah banget. Dalam artian berarti Kang Uun ini udah ada di wadah ekosistem yang itu tuh paling mantap lah gitu. Kolaborasi paling mantap. Mungkin pengen tahu dong kisah Kang Uun saat masih kuliah di Telkom, mungkin cerita tentang kolaborasi dan hikmah yang didapat, mungkin bikin sesuatu atau apapun yang bisa di-sharing Kang. Dalam kebaikan. Sibuk apa saat di Telkom, Kang? Oh, iya dulu tuh kalau di kuliah kan pasti dikasih tahu ya pas lagi ospek gitu, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Iya, Masih ini istilah nggak itu udah sekarang? dulu ada Kang ya? Oh, masih Kang itu masih. Kuda-kuda, kura-kura, Iya. kunang-kunang itu Kang. Iya, iya. Iya gitu, makanya kayak jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi baru masuk kuliah gitu kan, baru aja nyari kosan. Makanya gitu pas lagi ospek dikasih tahu gitu, nggak boleh kuliah pulang harus sibuk gitu kan. Nah akhirnya dulu tuh keterusan. Jadi karena nggak boleh kupu-kupu, jadi daftar lah satu UKM gitu, daftar UKM, nggak berasa kebanyakan yang didaftar UKM-nya. Jadi kayak ini lah akhirnya ya udah jadi kayak heboh sendiri gitu kan, waduh gimana nih caranya manage kuliah sama UKM dan sebagainya. Tapi ya lama-lama kita tahu gitu, tapi dari exposure itu gitu, dari banyak ikut kegiatan gitu, terus juga kenal berbagai macam orang gitu, kita tuh jadi tahu gitu, terekspos gitu sebenarnya mana sih yang saya interest, mana sih yang saya passionate gitu.
kan beda. Kalau interest tuh kayak ya gue tertarik doang gitu. Tapi kalau passion itu bener-bener kita kayak kepikiran gitu loh, kayak bangun tidur kepikiran gitu. Terus bahkan suatu saat kalau nggak digaji pun saya mau nih ngerjain ini gitu. Begadang pun dihajar, Kang ya? Iya gitu gitu. Wah, Kang ternyata Jido ini udah kayaknya aktif ya? passionate nih, bikin kelas dan sebagainya gitu-gitu. Menuju, Kang. Siap, siap. Tapi ya, udah ada pertanyaan nih, Kang. Alhamdulillah. Ada pengalihan Oke juga nih. oke. Ada pertanyaan. Ada dari Aulia Jus Rahma. Oke. Nah, jadi katanya Kang, Kak izin bertanya, dalam kolaborasi dengan teman-teman yang memiliki sudut pandang yang berbeda, tentunya akan banyak tantangan yang akan dilalui. Pertanyaan saya, bagaimana ya Kak, cara kita agar bijak menyikapi sudut pandang yang berbeda? Wah ini bener Kang, sering terjadi. Karena banyak kepala mungkin Hmm. perbedaan sudut pandang. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kalau perbedaan sudut pandang wajar aja gitu. Namanya juga kita nggak beda kepala kan gitu. Kadang kita dengan diri kita sendiri pun beda waktu kita juga bisa berubah opini kita, sudut pandang kita terhadap sesuatu berubah gitu. Ya, I think yang pertama kita mesti open sih gitu bahwa kita melihat dunia itu tidak hanya dari satu cara kita melihat, tapi juga ada beribu cara yang lain untuk melihat. Kalau kita lihat kan kayak, misalnya gajah itu bentuknya kayak apa gitu kan, ada yang melihatnya dari depannya doang, jadi yang kelihatan belalainya gitu, ada yang dari bawah kelihatannya kayak gunungan besar, ada yang di belakang, di ekornya gitu. Jadi bisa jadi ada kebenaran yang koeksis dengan kebenaran yang kita percaya gitu. Gitu. Jadi karena dia cuma ngelihatnya dari perspektif yang berbeda. Jadi I think yang pertama itu be open minded gitu. Terus yang kedua adalah clarify sebenarnya goal yang akan kita tuju itu apa gitu. Jadi kalau kita clear tujuannya apa dan tujuannya itu disamakan, nanti masalah cara kita bisa lebih kooperatif gitu. Daripada kita kekeh misalnya kayak caranya harus cara ini nih, cara gua terus atau harus cara ini gitu. Jadi daripada kita gontok-gontokan di cara gitu, mending kita tarik lebih atas lagi gitu. Sebenarnya goalnya apa sih? Kalau goal jangka pendek masih conflicting gitu, coba kita tarik lagi ke atas lagi, goal jangka panjangnya sebenarnya apa sih gitu. Nah, dengan view yang lebih tinggi itu nanti kita bisa lebih bijak melihatnya gitu. Oke, kalau misalnya menurut lu kita approach-nya harus dari sisi ini, while at the same time ini juga harus diperhatikan gitu. Why don't we approach it together gitu, tapi melalui angle yang berbeda gitu, sehingga nanti kita cover dua-duanya gitu, terus ketemu di satu tujuan yang kita pengenin bersama. Mungkin itu ya kurang lebihnya. Oke, Kang. Sambil saya juga gara-gara pertanyaan Kak Aulia jadi kepikiran. Mungkin ada tools nggak, Kang? Biar sudut pandang itu nggak tabrakan dalam artian nggak rusuh tadi. Jadi tetap seragam ataupun bisa dirapikan. Mungkin kalau misalnya saya pernah dengar tuh design thinking, Kang ya, lagi banyak dibahas juga. Merapikan ide-ide yang bahkan diperlukan untuk royokan. Tadi gotong royong, Kang ya, diperlukan. Mungkin dari Kang Uun ada nggak, Kang? Tools ataupun cara manajemen ataupun apa, teori atau apa? Iya, I think tools unlimited Strategi. sih kalau kita mau cari gitu. Kalau kita mau cari sih tinggal, I think it's one Google away kan gitu. Tinggal kita Google gitu. Nanti ada design thinking, yang lain-lainnya juga ada banyak lagi gitu. That's unlimited lah kalau misalnya mau cari tools gitu. Tapi balik lagi kan, yang penting itu adalah penggunanya kan gitu, dan seberapa kita menggunakan ini. Kalau misalnya kita orangnya nggak open minded, mau pakai design thinking kita juga pusing gitu, karena kita nggak siap untuk menerima idea yang digelontorkan dari berbagai macam angle itu kan, kalau misalnya lagi brainstorm. Jadi sebenarnya balik ke kitanya sih gitu. Terus I would strongly suggest itu sih, banyak-banyak berteman dengan orang dari berbagai macam latar belakang. Itu simple untuk dilakukan, tapi impact terhadap cara kita berpikir, impact terhadap cara kita melihat situasi itu tuh berbeda banget, ngaruh banget gitu. Jadi kadang itu kalau mau nih ya gitu, saya tuh dulu tuh suka ada kayak
self reflection gitu, terus kayak lihat oh my circle of friend itu tuh lagi di mana ya gitu. Jadi circle-nya itu misalnya lagi, oh ini nih banyak anak-anak masjid, banyak anak-anak lab, misalnya gini, oh apa yang kurang ya? Oh misalnya kayak teman-teman yang di dunia seni gitu, wah kurang banget nih teman-teman gue yang di bagian ini dan sebagainya gitu. Nah, kita mulai tuh, strategically kita memang mendesain dan mengalokasikan waktu kita untuk dekat dengan orang-orang yang inspiring gitu, yang di bidang itu gitu. Karena kalau kita autopilot gitu, kadang kita bisa lupa, karena namanya kita berkumpul, hangout, terus ngobrol sama teman-teman yang seselera sama kita gitu, itu nyaman banget. I've been dulu saya pernah di Inggris, itu waktu itu kerja ya, itu tuh saya ketemu sama bapak-bapak yang PhD gitu. Nah PhD ini kan 3-4 tahun kan di Inggris, tapi bahasa Inggrisnya nggak lancar gitu, jadi kagok banget gitu. Padahal dia udah 3 tahun di Inggris gitu. Nah, pas ngobrol lebih jauh dan sebagainya gitu, ternyata bisa kayak gini juga ya gitu. Belum tentu kalau di Inggris menjamin gitu. Oh ternyata karena memang nyaman banget ngobrol sama sesama orang Indonesia gitu. Nanti makan bareng, pengajian, acara PPI dan sebagainya itu nyaman banget. Pulang juga nanti ngobrol sama flatmate-nya juga orang Indonesia gitu-gitu. Jadi walaupun kita di negara yang mayoritas orang berbahasa Inggris, tapi belum tentu kita pick up bahasanya, dialeknya, dan sebagainya. Karena ya gitu, kita nyaman dalam homogenitas itu tadi. Itu dia Kak Aulia, semoga menjawab. Jadi yang penting itu adalah tadi terbuka Kang ya. Jadi biar nantinya, karena di kolaborasi itu kewajaran ketika nanti ada perbedaan. Karena ya tadi kalau misalnya mau jalan cepat, ya sendiri, karena tadi bisa hanya satu ide, satu gagasan kan ya. Tapi kalau misalnya mau yang lama, yang sustain itu ya barengan, tapi wayahna itu apa ya? Konsekuensinya ya berarti ya ada beberapa bumbu-bumbu ya Kang ya dalam kolaborasi tersebut. Iya. Oke Kang, ada pertanyaan kedua nih Kang. Pertanyaan kedua itu, ini saya maaf Kang ya, soalnya ini itu nggak ada lagi yang nanya, terus juga ini dia nih Kang, namanya Muhammad Fazar Ramadan, membahas umur nih Kang, katanya Kang. Kang Uun di umur berapa, oh tapi ternyata nggak terlalu sensitif, di umur berapa bisa milah mana yang sesuai dengan passion, dan triggernya tuh karena apa sih Kang, bisa milih dan milah itu? Oh oke, mana yang sesuai dengan passion gitu ya. Kayaknya zaman kuliah deh, pas kuliah. Di Jadi Telkom waktu tadi ya, nyambung cerita tadi ya. Jadi pas kuliah itu karena banyak ikut UKM gitu kan tahun pertama gitu kan, sign up ditarik-tarik kan biasanya sama kakak kelas gitu kan, yuk join ini gitu, ada open recruitment gitu, datang gitu. Akhirnya kebanyakan tuh UKM-nya gitu. Itu akhirnya saya feel overwhelmed gitu. Waktu itu kayak I feel kayak busy tapi nggak produktif gitu loh. Jadi kayak ikut sana, ikut sini gitu. Tapi capek gitu, tapi nggak terlalu gimana gitu. Tapi terus juga diajakin lab gitu, dan waktu itu saya ngerasa berdosa banget karena belum ikut lab gitu. Jadi belum ikut ini, teman-teman itu kan ikut lab dan sebagainya gitu kan. Tapi saya tuh kayak waktu itu rada males-males gitu kan. Terus jadi nggak terlalu, lebih suka berorganisasi, lebih suka bisnis dan sebagainya gitu. Nah, jadinya di situ tuh I think I was in conversation with one of the senior gitu. Jadi ngobrol gitu, gimana ya caranya nih, aku ada kendala nih mas gitu. Nah terus dia bilang gitu, coba lu ini deh identify gitu, mana yang your interest, mana yang your passion. Kalau yang interest itu biasanya kita gini nih, pengen tahu doang gitu. Self testnya gitu kan. Ini misalnya tentang teknologi satelit gitu kan, karena dulu saya teknik telekomunikasi ya. Lu pengen tahu banget gitu atau pengen tahu doang gitu. Nah terus kalau ini pengen tahu doang sih gitu. Kalau suruh mikir saya sampai umur 40 nanti, umur 30 nanti harus ngerjain itu, I don't think it be fun gitu. Saya lebih suka ngerjain yang lain gitu. Nah berarti itu interest gitu. Nah, terus dikasih tahu juga apa yang selama ini kalau lu lagi bengong gitu, itu lu kerjain gitu. Itu biasanya tanda-tanda mengarah ke passion gitu ya.
Jadi misalnya kita nggak disuruh, nggak ada kewajiban, mungkin nggak dibayar gitu, ataupun nggak dikejar-kejar tapi kita kerjain, kita ulik gitu. Nah itu tanda-tanda bahwa oh itu emang natural passion kita ke sana gitu. Jadi coba aja gitu pas lagi ini audit aja, misalnya kayak dalam sehari atau dalam seminggu kita spend waktu kita buat apa aja sih gitu kan. Oh saya ngulik ini, ngerjain ini. Nah dari situ tuh kita bisa tandain tuh yang pas jam sekian gini saya sebenarnya itu pengen tahu doang atau pengen tahu banget gitu. Simple gitu aja sih gitu. That was work for me gitu. Jadi ketahuan mana yang passion, mana yang interest gitu. Wah, itu dia Kang Faza. Berarti tadi ada kebiasaan Akang tuh di saat kuliah dulu ini ya mencatat dan refleksi berarti tadi ada yang temenan positioning temenan circle gue tuh di mana, terus tadi juga ada beberapa bakat atau kesukaan. Wah itu bisa dicontoh juga Kang. Nah, ini Kang balik ke kolaborasi sambil nunggu yang lainnya. Masalah di kolaborasi itu tadi kan ada yang klasik tuh ingin menang sendiri dan lain-lain juga, terus ada ide-ide yang juga saling bertabrakan. Tapi di Grab sendiri ataupun saat Akang bikin kalau collaboration itu social campaign atau enggak kan ya? Ada bisnis campaign juga ada kan ya? Di collaboration strategi. Justru yang paling gede justru bisnis sih. Cuman mungkin yang lebih banyak dilihat di publik justru yang sosialnya kan gitu. Iya. Tapi nah mungkin ada nggak kan yang kayak misalnya konflik dalam artian gagasan itu diadu ketika di dapurnya, jadi pas belum di launch atau apapun, jadi boleh diceritain Kang gimana keasikan kolaborasi di Grab itu sebenarnya Kang? Iya pastinya ada lah ya, jadi yang namanya nanti konflik dinamika dalam tim gitu untuk mengadu ide yang kira-kira lebih cocok gitu. Kalau lebih bagus tuh relatif ya, tapi lebih cocok untuk situasi yang kita hadapi itu pasti ada gitu. Jadi yang pertama tadi ya open, yang kedua kita juga legowo gitu. Jadi misalnya ide kita nggak dipakai bukan berarti kita nggak kontribut gitu. Dengan memberikan ide itu pun kita artinya udah kontribut gitu. Dan pas kita evaluate idenya, we need to be fair gitu. Kira-kira mana yang dijalankan itu ide gua ataupun bukan ide gua gitu, selama proses seleksinya, prioritisasinya dan sebagainya gitu fair gitu dan objektif gitu. Harusnya itu akhirnya akan menuntun kita kepada solusi yang paling tepat gitu. Terus wajar lah gitu. Tapi sebenarnya it take practice ya gitu. Take practice untuk benar-benar bisa legowo. Terus kalau kita mau criticize ide orang itu nggak nembak orangnya, tapi lebih ke ini idenya gitu. Kadang kan kita ya dulu mungkin ada beberapa ya tipikal ini yang kita alami keseharian gitu kadang. Misalnya kayak kita punya ide, misalnya ada teman yang idenya itu kayaknya aneh banget ya gitu kan. Terus kayak kita kadang bisa ngerasa kayak gitu kan, kayak aneh banget ya. So instead of wah jelek banget ide lu gitu, daripada ngomong kayak gitu, itu sebenarnya ada phrase penyelamat gitu, ada phrase penyelamat yang mungkin worth to practice gitu. Jadi instead of ngomong kayak gila jelek banget ide lu gitu, mending kita tanya, have you consider this aspect gitu kan, atau can you elaborate more gitu about your idea gitu, atau kita bisa juga nanya mungkin pemahaman kita salah gitu. Oke, wait, hold on, let me paraphrase the idea that you just brought up. Maksudnya kayak gini bukan gitu. Jadi confirming gitu. Itu juga bisa cara sopan dan cara yang baik untuk diskusi dengan ini yang berbeda gitu. Jangan-jangan kita mikirnya idenya itu jelek itu karena ternyata persepsi kita terhadap apa yang dia katakan itu salah gitu. Pas kita clarify ternyata maksudnya bukan gitu. Asumsi Kang ya? Ya sebenarnya banyak lah yang kita lihat di media ini kan, kalau hal-hal yang dipotong-potong gitu, itu kan kayaknya heboh banget gitu. Mungkin yang notable apa ya? Oh yang lagi heboh itu kan kemarin itu kan yang mudik sama dengan pulang kampung gitu kan. Iya. Itu kan heboh banget gitu. Tapi kalau kita lihat full
full berita full wawancaranya yang Mbak Nana sama Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi ngejelasin kan maksud beliau kalau yang mudik itu yang pas di hari lebarannya, kalau pulang kampung itu can be anytime. OTW-nya ya. Ya, tapi kan kalau netizen udah kayak what? Intinya di kolaborasi kuncinya komunikasi juga kayaknya tadi ya. Ya sih, I think ya. Terus understanding multi ini. Jadi emang kolaborasi sendiri tuh butuh kesiapan mental dan bahwa mental kita juga harus siap berkolaborasi gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk ini kita bisa. Collab gitu ya. Oke nih Kang, ada pertanyaan berikutnya Kang. Mungkin akan jadi pertanyaan terakhir nih Kang sebelum nantinya ada closing statement dan pesan sponsor tentang kolaborasi juga Kang. Nah, ini dari pertanyaan dari Vini Alfionita Umar. Kak, maaf mau tanya, kebanyakan di sekitar aku tuh orang-orangnya punya potensi yang bisa berbuat baik. Dalam hal ini bisa ngasih impact ke orang lain. Cuma kadang mereka merasa kayak belum pantas tuh buat ngelakuin hal itu. Pertanyaannya gimana sih cara ngeyakinin kalau mereka tuh bisa kok berbuat lebih dan ngasih impact positif ke orang lain, jadi jangan malu kayaknya Kak. Gimana tuh Kak? Wih, keren. Thanks ini pertanyaannya. Jadi ini karakternya berarti orangnya ini ya, pemimpin pergerakan ini. Wah, iya, ngajakin teman-temannya gitu kan, walaupun teman-temannya masih belum yakin dan sebagainya gitu. Iya, gimana ya? Jadi sebenarnya kan orang belum yakin, ya I think I would go with the root cause-nya dulu gitu. Jadi kita investigate dulu, misalnya teman-teman kita itu belum yakin untuk bergerak, mungkin dari ngobrol gitu ya, kita bisa tahu apa sih yang underlying thought atau underlying belief-nya itu apa gitu. Kenapa mereka merasa bahwa I'm not good enough to contribute atau belum siap nih, belum oke banget. Misalnya kayak yang paling simpel, ayo jadi imam, aduh jangan gua gitu. Akhirnya kan mundur semua nggak jadi sholat gitu kan. Itu sering banget kan gitu. Terus atau misalnya kultum gitu kan, jangan gua gitu. Padahal sebenarnya bisa gitu. Tapi itu kayaknya underlying belief orang-orang itu beda-beda, dan itu yang kadang kita, dan cara address-nya nanti mengetahui underlying belief-nya beda-beda, itu juga cara address-nya beda. Ada yang orang itu nggak pede, takut salah misalnya gitu kan gitu. Jadi belum melakukan tapi udah takut salah dulu gitu. Nah, bisa jadi itu karena trauma masa kecil dan sebagainya gitu. Mungkin dulu pas kecil sempat main sama teman terus disalah-salahin, atau dari orang tuanya ada pressure dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu nanti kita perlu gali. Terus yang kedua, satu mungkin takut salah ya. Yang kedua mungkin males aja gitu kan. Kayaknya orang lain udah ngerjain hal-hal yang lebih keren daripada yang bisa gue kerjain gitu. Forgetting that sebenarnya small action itu bisa bring impact gitu. Jadi mungkin dia belum pernah ngerasain bahwa sebenarnya dengan ngelakuin satu tweet sederhana gitu atau suatu post sederhana itu impact-nya bisa ripple gede banget loh gitu. Nah, mungkin dia belum pernah mengalami hal seperti itu gitu. Jadi ngerasa bahwa pasti yang gue lakuin ini cemen lah gitu. Tapi nah mungkin kalau misalnya kayak gitu obatnya beda lagi. Jadi obatnya bisa ngasih contoh-contoh gitu kan, hal sederhana yang ketika kita udah lakuin ternyata sambutannya justru luar biasa gitu. Terus apa ya? Ini kayak yang dilakuin Faiz kemarin ya, bikin aplikasi butuh driver. Wow. Gimana tuh Kang? Grab Kang? Gimana Kang? Ya kalau Grab sih happy aja sebenarnya, karena prinsipnya kan membantu ojol dan sebagainya gitu kan gitu. So ya udah, maksudnya kayak pas kemarin ngabarin juga, wih seru nih gitu. Cuman my immediate thought adalah, waduh ini berarti yang kedua yang harus dipikir sebenarnya masalah data privasi gitu kan. Terus masalah standar layanan dan sebagainya kayak gitu. Sama lah itu tantangan-tantangan kita zaman-zaman dulu banget gitu pas lagi rintis awal gitu. Then we discuss kan akhirnya. So instead of killing the ideas and the project gitu, sebenarnya kita bisa discuss gitu untuk bagusnya ditambahin ini, tambahin ini gitu. Jadi akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Bahkan ide awal yang diluncurkan itu makin lama dengan diskusi itu makin disempurnakan gitu. Wah, jadi yang penting dimulai dulu sambil kolaborasi.
Iya, Oh, ini ke ternyata selama ini eh, wait. kenapa? Oke. Ternyata sebenarnya banyak yang bertanya, tapi ternyata katanya itu chat saya waiting Oh, room gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan mungkin dititipkan ke Ahlan Ramadan. Semoga saja nanti pas saya WA Kang Un masih bisa menjawab, Kang ya. Boleh, Kang? oke oke. Ya 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 ya. Oke, jadi tapi sepertinya dicukupkan nih, Kang. Nah, Oke Kang, oke. Sure. balik lagi ke kolaborasi. Ahlan Ramadan ini kan tercipta juga karena kolaborasi. Kalau misalnya mungkin Kang Un juga jangan-jangan ditembak Hamin beberapa hari juga tuh sama Kang Faiz atau Kang Faisal. Atau Iya, udah lama, Kang? Sama, Kang ya? exactly exactly. Ya, just few. Dan begitupun teman-teman host juga Hamin 3, Hamin 1 gitu, Kang. Jadi baru tahu dan kita sangat antusias juga. Nah, terus juga ada di kolaborasi hari ini juga kita bekerjasama dengan Rumah Amal Salman. Itu tuh mengadakan pengumpulan donasi untuk FanEye yang kemarin Pak Syarif Hidayat, Kang. Kalau misalnya teman-teman googling, simpelnya tuh kayak FanEye aja tuh udah ada sebenarnya di Indonesia, di Google itu. Keren. Pak Syarif membantu tenaga medis untuk penyediaan alat bantu pasien-pasien COVID yang membutuhkan ventilator. Tapi sedangkan ventilator yang normal itu, dia itu ternyata yang mengaksesnya itu tidak banyak gitu, Kang, tenaga medis sendiri. Tapi alat yang diciptakan Pak Syarif Hidayat bersama kerjasama antara ITB, Unpad, dan Rumah Amal Salman kalau nggak salah. Dan kemarin ada di tweetnya, di Instagramnya Pak Ridwan Kamil sih sebenarnya. Itu di post juga. Nah, kita mengadakan donasi nih, Kang. Mungkin Kang Un bisa juga mengajak kolaborasi teman-teman di sini untuk Act Now atau Act Small melalui kegiatan donasi ini. Saya izin share screen, Kang ya? Ya, sure. Ya, ini bagus banget sih. Oke, Kang. Ya, saya juga mau donasi nih. Oh, Ayo terkait kita QR code. bareng-bareng. Nah, teman-teman nanti bisa ke sini ya. Itu dia. Mungkin silakan Kang Un ajakannya, Kang. Bagaimana, Kang? Ya, ayo teman-teman semuanya kita dukung ya. Terutama ini kan inovasi dari ini kan karya anak bangsa dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya potensi kita sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai seorang Muslim gitu, itu besar banget untuk turut serta menjadi pahlawan di tengah pandemi ini gitu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat mungkin kita terlalu tumbuh-kembang sebagai victim ya gitu kan, kita korban COVID gitu, negara kita terserang COVID dan sebagainya. Tapi if you look beyond gitu, di setiap bencana mau itu gempa bumi, banjir dan sebagainya, if you look beyond, there will always be people who have the act of heroism gitu. Jadi pasti ada pahlawan-pahlawan di setiap bencana itu, dan justru mungkin pahlawan-pahlawan itu dilahirkan dari kondisi-kondisi yang nggak enak gitu. Dan salah satunya FanEye ini juga salah satu pahlawan kita gitu, karena ventilator kan penting banget untuk menstabilkan kondisi pasien gitu. Very glad that di Indonesia kita sudah mulai bikin ventilator dalam negeri. Gitu. Terus di US kan juga kemarin ada Dr. Saud Anwar itu yang bikin, itu Muslim di Amerika yang bikin ventilator bisa jadi 8 gitu kan, gitu. Karena di Amerika kan kasus COVID tinggi banget, dan gara-gara orang nggak ada ventilator, orang jadi meninggal gitu. Ada yang meninggal di ruang tunggu dan sebagainya gitu kan, sedih banget gitu. Itu juga beliau melakukan, ya quote and quote kalau baca saya ethically, it's quite a hack gitu ya, jadi belum fully tested dan sebagainya, tapi udah ada beberapa studi dan sebagainya, terus diuji bisa gitu, melakukan langkah cepat akhirnya bisa menyelamatkan banyak orang gitu. Nah, termasuk FanEye ini semoga bisa menjadi ikhtiar kita gitu. Dan ini kan salah satu bencana kemanusiaan yang cukup besar ya. Semoga nanti di Ramadan ini menjadi catatan kita di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang rebahan hakiki gitu ya. Gitu. Jadi nanti ketika ditanya malaikat, pas lu kan hidup di masa COVID gitu kan, itu peluang pahalanya banyak banget loh gitu kan. Tapi
ngapain aja Ramadan gitu kan. lagi ya. Wah, iya. Ramadan. Waduh, Ternyata PR nih kita bener-bener. jadi at least ayo titipkan. Kalau kita belum bisa jadi inventornya, at least kita bisa menjadi pendukung para inventor gitu. Supaya kita jadi ikut gerbong kebaikan ini gitu. Dan pasti gini, tadi banyak hal kecil itu bisa menuntut kita ke hal yang besar. Tadi kan saya cerita tentang kurma itu kan, yang bisa berangkat umroh gitu. Nah, kurma itu setahun dan 2 tahun sebelumnya, itu tuh saya ikut urunan kurma itu dari Indonesia gitu. Jadi pas waktu itu ada yang punya program seperti itu gitu, saya pengen gitu, tapi belum bisa berangkat umrohnya gitu. Jadi akhirnya ya udahlah urunan 100.000 dan sebagainya nitip Kang gitu, tolong disalurkan semoga dan minta doanya semoga suatu saat saya bisa itikaf di Masjidil Haram gitu dan Masjid Nabawi gitu. Nggak taunya saya kebayang itu tuh 10 tahun lagi gitu ya. Gitu. Tapi ternyata dalam waktu 2 tahun dapat undangan gitu dan membuka dan siapa tahu gitu dengan teman-teman ikut sekarang transfer di BSM gitu, teman-teman bisa jadi dapat jalan dan dibantu oleh Allah untuk menjadi inventor selanjutnya. Amin. Begitu. Terima kasih banyak Kang Un. Jadi diulangi lagi, Ahlan Ramadan in Association with Rumah Amal Salman membuka donasi untuk negeri pembuatan masal VNI, ventilator portable karya anak bangsa, yang teman-teman kemarin saksikan di pematerian ke hari kedua dengan Pak Syarif Hidayat ya, bagaimana beliau harus merelakan tidak tinggal sementara dengan istri anaknya untuk tinggal di Masjid Salman ya kalau nggak salah kemarin tuh, untuk menyelesaikan orderan yang 500 buah per minggu karena saking dibutuhkannya oleh rumah sakit yang menangani COVID. Teman-teman bisa menyalurkan melalui Bank Syariah Mandiri atas nama Rumah Amal Salman ke 740044449. Silakan konfirmasi nantinya ke bit.ly/donasi untuk negeri kecil semua. Jangan lupa juga ketika donasi cantumkan 020 di nominal transaksi terakhir. Teman-teman juga silahkan untuk yang mendapat insight hari ini bisa di-upload di Instagram ataupun sosial media lainnya dengan hashtag khusyuk di rumah dan juga tag ke ahlanramadan.id karena nantinya kalau dikata Kang Uun tuh kolaborasi itu wajib barengan dan ekosistemnya itu biar lebih besar lagi tuh diajak mulai dari ekosistem terkecil teman-teman. Mungkin Kang closing statement 1 menit aja atau boleh 2 menit terkait dengan gotong royong kebaikan dari Kang Uun Ainur Rafiq. Silakan Kang. Ya, I think mungkin lebih tepatnya kita kembalikan ke surah dan ayah yang menjadi acuan kita tadi ya, gitu. Jadi di Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan juga hadis Rasulullah fastabiqul khairat dan satu lagi ya, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadilah kita orang-orang yang bermanfaat gitu. Kalaupun kita bisanya rebahan ya, jadikan rebahan yang bermanfaat gitu aja. Oke, Kang. Itu dia dari Kang Uun. Untuk pertanyaan yang lainnya, silakan kirimkan ke Instagram kita. Ini sebenarnya waktunya sampai 17.45, tapi mungkin Kang Uun ada agenda lain atau memang sudah di pantai saja? Ngabuburit ya. Bantuin di pantai, istri ya? buka puasa. Oke deh, siap. Berarti sudah dicukupkan saja, Kang. Mungkin dari Akang ada lagi? Udah, itu aja, Anjudo. Semoga teman-teman sukses Ramadannya dan sukses ke depan untuk negeri. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Uun Ainur Rafiq untuk waktunya, ilmunya, insight-nya. Semoga menjadi stimulus kita untuk terus bergotong royong dalam kebaikan ya, Kang ya. Semoga juga Kang Uun dan keluarga sehat dan selalu sukses menginspirasi, Kang. Oke, saya Jido dan Kang Uun pamit undur diri, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Sami-sami, Kang Jido. Makasih banyak, Mas Uun. Thank you, Om Faiz. Nuhun Mang Faiz, Mang Isal. Bayar, jangan lupa bayar. Waduh. Bayar.